Siapa yang bikin kode keamanan? Caranya. Shalom, Oras, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Salur Sahabat Lurah pada malam hari ini, tentunya di edisi yang keempat. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membawakan acara dalam satu topik yang sangat menarik, yaitu Jalur People. Jalur People ini akan coba kita bicarakan beberapa hal yang menarik dari kegiatan, program, acara dari narasumber kita nanti. Tentunya belum Amang akan sampaikan, akan hadir bersama kita. Dan pada malam hari ini HKBP Jalan Lurah melalui tim live streaming HKBP Jalan Lurah mempersembahkan Sahabat Lurah dalam Jalur People. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami akan mencoba membawa sedikit renungan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada awal pekabaran Injil, Eporus pertama HKBP Huria Kristen Batak Protestan, opui Eporus pendeta
Ingwer Ludwig Nommensen yang sering disingkat dengan I.L. Nommensen, pada awal-awal pemberitaan Injil beliau tentu menghadapi tantangan yang sangat berat, yang sangat besar. Hal yang paling sulit ia tentunya lakukan adalah untuk bisa berada dan berbaur di tengah-tengah halak Batak. Seorang dari komunitas yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis mata yang berbeda, hidungnya yang sangat mancung yang tentu berbeda dengan halak Batak, maka ia mengalami kesulitan untuk bisa berada di tengah-tengah orang Batak. Tetapi Opuye Porus tidak mau menyerah akan situasi itu. Ia mencari cara, ia mencari jalan, ia mencari solusi bagaimana supaya doa yang ia panjatkan di dolok si atas barita, tahu ya, ayah do tahe tangyang nepi di dolok si atas barita, tangyang naima mangolu manang mate peau di tonga-tonga ni bangsa omau, hidup ataupun mati aku akan berada di tengah-tengah bangsa ini. Itulah janji beliau ketika melihat Rura Selindung yang begitu luas. Dan pada kesaksian beliau setelah berdoa, ia mendengar lonceng gereja di seluruh penjuru Selindung, walaupun pada saat itu di Selindung itu belum ada pengikut Yesus. Dangadong do pehalak Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Opui mencari cara solusi dan ia tidak menyerah pada situasi. Ia tidak mau berada pada kondisi yang menyebabkan ia harus berhenti untuk mengabarkan Injil, tetapi ia terus berusaha memberitakan Injil meskipun ia sulit diterima. Kulitnya berbeda seperti yang saya katakan tadi, postur tubuhnya yang berbeda, warna matanya si botar mata kata orang Batak yang berbeda, tetapi itu menjadi cara bagi beliau untuk bisa berada di tengah-tengah orang Batak, tinggal berdiam, yang kita sebut dengan Huta Dame, kampung damai di Said Nihuta, Tarutung, Tapanuli Utara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu jugalah yang kita akan cari solusi, cara tidak menyerah pada situasi dan kondisi sulit saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada hal yang menjadikan kita harus berhenti untuk memberitakan Injil. Tidak ada kata bagi kita untuk menyerah pada situasi yang sulit ini, meskipun memang kesukaran-kesukaran yang terus-menerus kita alami di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi khususnya jalur people, orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan di unit-unit pelayanan HKBP Jalan Lurah. Akan kita coba berbincang nanti seperti apa kondisi mereka saat ini, supaya mereka bisa tetap eksis dalam pelayanan meskipun di kondisi pandemi COVID-19 yang sangat sulit ini. Dan tentunya firman Tuhan akan menerangi pembicaraan kita malam hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Rasul Paulus menegaskan, menghimbau, mengajak seluruh umat yang percaya dan terlebih kita pada saat ini untuk senantiasa mau dan terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam kesukaran itu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Walau di bagasan bahasa Batak di dok songonon, ope hamu akkarongakku nahi naholongan marsihohot, jala somu bau bamahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani,
ai di boto hamu dodang magopo halu jomuna di bagasan Tuhani. Ayat ini terus menerus menjadikan kita untuk senantiasa berkreasi, berinovasi, dan berperan aktif dalam berbagai bidang pelayanan meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, HKBP Jalan Lurah melalui jalur production pada malam hari ini juga akan melakukan soft opening, sebuah wacana, sebuah wadah bagi seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah untuk turut berpartisipasi dan berperan serta dalam marketplace yang akan kita luncurkan pada malam hari ini. Dan saya akan sedikit menjelaskan nanti seperti apa marketplace Jalan Lurah yang kita sebut dengan Lalur. Ya, tepuk tangan dulu buat tim production Jalur Production yang sudah berlelah-lelah untuk memikirkan wadah dan cara kita nanti dalam melakukan koneksi hubungan sesama jemaat di tengah kesukaran pandemi ini. Salur sahabat lurah, Larur lapak lurah akan menjadi wadah bagi kita untuk terus berinovasi dan berkreasi di masa kesukaran di pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kami meminta peran serta aktif kita dalam YouTube channel HKBP Jalan Lurah pada acara salur malam hari ini untuk memberi kontribusi, memberi pertanyaan, dan bahkan pada acara penutup pada malam hari ini kita akan berdoa untuk mendoakan dan memberi peneguhan bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa saja sedang mengalami pergumulan, kesukaran yang sama dengan kita di pandemi COVID-19 ini. Sahabat lurah dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama lagi tentunya acara sahabat lurah pada malam hari ini akan menghadirkan narasumber kita untuk berbincang-bincang dengan kita, dengan saya lurah HKBP Jalan Lurah pada malam hari ini. Dan kita juga akan dihibur dengan penampilan Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah yang sangat kreatif untuk berinovasi juga di masa pandemi ini. Ocha and Friends akan mempersembahkan lagu buat kita nanti di acara kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah poin yang kita akan ambil dari perbincangan ini. Mudah-mudahan setiap hal yang kita perbincangkan pada malam hari ini bersama para narasumber boleh memberi inspirasi, boleh memberi inovasi kepada kita di masa kesukaran ini, sehingga setiap kita menjadi aktif untuk melakukan banyak hal di masa kesukaran di pandemi COVID-19 ini. Seperti apa kegiatan, program kerja, dan strategi mereka untuk melakukan program kerja yang ditetapkan HKBP Jalan Lurah tahun 2021 ini. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ya. Ya, silakan. Ini dia narasumber kita pada malam hari ini. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita malam hari ini. Ya, baik. Mungkin boleh mic-nya diambil satu-satu. Untuk yang pertama, selamat malam. Mohon memperkenalkan diri langsung saja kepada narasumber kita yang pertama.
Oh ya. Adi Simajuntak sebagai Ketua Naposo NHKBP Jalan Lurah. Tepuk tangan untuk beliau, Adi Simajuntak ya. Saya panggilnya Adi saja ya, Pak Adi atau Pak Adi atau Kang Adi, apa yang Bung Adi gitu ya. Bung Adi, Ketua NHKBP Jalan Lurah Cimahi periode 2020 dan 2022. Selanjutnya mohon diperkenalkan diri langsung saja. Ya. Ya. Siapa tadi, Nang? Renti. Ya, Renti Boru Simangunsong. Saat ini Renti dipercaya sebagai Ketua Seksi Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah periode 2020, periode 2024. Selamat malam Adi, selamat malam Renti. Selamat malam. Ya, mungkin ke sekolah minggu dulu, karena seksi sekolah minggu adalah seksi yang membidangi pelayanan kepada sekolah minggu anak-anak kita sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Renti, seperti apa yang kita bisa gambarkan dan kita bisa beri penjelasan kepada para pemirsa HKBP Jalan Lurah dalam pembuatan protokol kesehatan. Tapi sebelumnya ada berapa orang, Inang, guru sekolah minggu di HKBP Jalan Lurah? Untuk saat ini kami ada 17 orang, 2 kader dan hanya 3 orang guru sekolah minggu laki-laki. Hanya 3 orang? Guru sekolah minggu abang. Oh abang gitu ya. sekolah minggu. Oh iya. Jadi sekalian promosi. Ya, secara gender dari 17 orang itu hanya 3 orang guru sekolah minggu laki-laki, dan tentunya ini menjadi introspeksi bagi kita. Itu tentu sangat kurang ya, Ren ya. Betul, Amang. Jadi semuanya hampir berapa persen ya? Perempuan semua, Amang. Berarti 3 dari 17 ya. Iya. Ya, ini tantangan bagi para laki-laki, ama naposo bulung laki-laki, bahwa supaya kita mau melibatkan diri dalam pelayanan di sekolah minggu. Seperti apa, Ren, kalau sekolah minggu, seksi sekolah minggu itu membuat program yang setiap tahun dilaksanakan? Iya, Mang. Kalau tentang apa ya? Kalau tentang program, kami punya program rutin dan program tidak rutin. Oh, ada yang rutin, ada yang tidak rutin ya? Iya, betul. Ya. Jadi kalau program rutin itu yang dilaksanakan setiap minggu, Amang. Setiap minggu. Iya, betul. Kalau yang tidak rutin itu seperti apa? Yang tahunan gitu. Ya. Nah, jadi kalau untuk masa pandemi ini pasti banyak program yang tidak dapat kita lakukan. Iya. Iya. Jadi untuk saat ini kayak sebentar lagi kami akan mengadakan Paskah, kami mengadakannya dengan secara virtual. Ya. Itu adalah program ininya. Tapi untuk hari-harinya kami tetap ada ibadah online seperti itu, Amang. Ya. Iya. Gitu ya. Berarti untuk pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini, seksi sekolah minggu lebih berorientasi kepada virtual ya. Betul, Amang. Cara yang virtual, iya, baik melalui Zoom maupun melalui media-media yang lain. Betul, ya. Karena kan riskan ya, Amang ya. Ya. Karena sekolah aja anak-anak tidak diliburkan gitu, apalagi dengan sekolah minggu. Jadi kami juga takut gitu kan. Jadi akhirnya kami mengikuti apa yang terjadi di masa ini, yaitu kami menggunakan virtual, kami menggunakan online, terlebih dengan gereja HKBP Jalan Lurah yang sangat mendukung kami mau mengucapkan terima kasih. Ya, oh iya, tepuk tangan dulu buat Renti Boru Simangunsong yang memfokuskan pelayanan mereka dalam metode virtual. Kalau dari Adi sendiri bagaimana? Tapi Amang, saya lurahnya pakai ciri khas lurah dulu untuk saat ini. Tadi kelupaan untuk memakai peci supaya terlihat lebih jelas seperti lurah ya.
Adi ya. Silakan Adi, kalau Naposo Bulung AKBP Jalalurah sendiri seperti apa Adi? Untuk menetapkan, menyusun program itu strateginya seperti apa? Oke, kalau untuk Naposo sendiri mungkin hampir sama nih programnya. Kita punya 2 program yang rutin setiap minggu, ada juga program yang memang diadakan kayak per hari raya, kayak misalnya Paskah, terus Perheheon, Natal. Cuman untuk sekarang programnya kita udah bagi-bagi, ada yang online kayak misalnya doa dan sharing itu setiap hari Selasa. Itu tuh kita sampai sekarang masih online karena mungkin masih nggak semua orang masih mau ngumpul-ngumpul, masih menjaga protokol kesehatannya. Cuman untuk sekarang setelah PKKM mungkin udah mulai longgar, kita udah mulai olahraga di hari Minggu. Ya. Olahraga, cuman olahraganya juga olahraga yang tidak terlalu ramai lah, Mang. Jadi pakai alat sendiri kayak bulu tangkis, bola, paling futsal, paling cuman ya seperti itulah, Mang. Seperti itu ya. Kalau Renti sudah berapa lama ya Inang jadi guru sekolah minggu? Masih ingat ya? Wah, udah lama banget Amang. Sudah Dari lama. masih kuliah sampai. Iya, berapa lama persis ya? Dari kuliah sudah, Iya, berarti sudah ada 10 tahun ya? lebih. Lebih ya? Iya, Abang kayak- pendeta sudah 18 tahun soalnya. Berarti Sekitar. imbang sama Abang pendeta berarti Iya, ya? sekitar. Pelayanan ya. yang begitu luar biasa dari Renti dan kawan-kawan, tentunya bersama 16 guru sekolah minggu mereka. Nah, di masa pandemi ini apakah memang seksi sekolah minggu itu merasa sangat tidak beruntung, atau di teaser kita sebut dengan istilah sekolah minggu merasa apes? Tidak melas apes itu bilang seperti apes kalau orang Batak apes. Seperti apa situasi kondisi saat ini di seksi sekolah minggu? Merasa sangat apes tidak ketika pandemi ini melanda? Kalau bilang apes sangat ya Mang ya, karena kan basicnya anak sekolah minggu itu harus bertatap muka langsung, ya kan. Kalaupun misalnya seperti normal pun ketika kami sekolah minggu biasa kami kekurangan waktu. Apalagi sekarang Amang kami tidak bisa menyentuh mereka, tidak bisa bertatap muka, yang aslinya sama sekali mungkin nggak ada gitu, nggak ada. ya? Iya betul. Iya. Jadi kalau untuk sekarang kami juga di kesempatan ini kami mau mengucapkan terima kasih buat orang tua Amang. Iya betul. Mungkin kapasitas kami sudah melaksanakan 100% kemampuan kami dengan ibadah Ya. online atau apapun itu. Tapi kalau orang tuanya tidak mendukung, tidak menyuruh anaknya untuk Mang? Menggunakan, Kebaktian gitu. iya betul. Bahkan kalau tidak mendampingi begitu ya? Betul. Berarti kan apapun yang kami lakukan sia-sia ya, Mang ya. Ya. Tapi karena saat ini puji Tuhan lah, orang tua sangat mendukung Sangat sekali. mendukung ya. Betul. Kalau Naposo Bulung sendiri seperti apa kondisi pandemi ini? Seberapa apes Naposo Bulung AKBP Jalalurah? Kalau untuk Naposo dibilang apes, kayaknya sih kalau aku nggak pengen ngomongnya apes ya, Mang. Ya. Cuman kita disuruh agak mikir sedikit aja. Apa? Mikir sedikit. Oh, mikir sedikit ya. Gimana caranya kita Naposo masih tetap bisa berkarya, Ya. masih bisa tetap menjalankan program kerjanya. Gimana caranya Naposo masih bisa hadir di tengah-tengah gereja supaya kan Naposo itu roda gereja ya, Ya. bisa dibilang kayak gitu. Jadi gimana caranya gereja bisa tetap ada, kebaktian bisa tetap ada, Naposo aktif. Jadi paling kalau dibilang apes saya nggak merasa apes, cuman disuruh mikir sedikit aja. Oh, jadi kalau Naposo menurut Adi, tepuk tangan dulu buat Adi. Wah, Naposo itu hanya perlu think little, mikir sedikit-sedikit, tambah porsi untuk mikir misalnya karena di masa pandemi COVID-19 ini perlu sesuatu hal yang lebih improve di pelayanan Naposo Bulung HKBP Jalalurah. Nah, untuk Adi dulu ini, Adi apa program unggulan tahun ini? Program unggulan Naposo Bulung? Kalau dibilang program unggulan,
eh, ada satu program tuh sekarang kita pengen ngadain lagi beberapa sih Amang sebetulnya. Ya, ya. Cuman kita baru pengen mulai lagi, ini ada namanya Join Us. Join Us ya. Join Us tuh kita tuh mengajak teman-teman yang punya kerinduan untuk bisa belajar musik, untuk bisa menyalurkan bakatnya di bidang musik. Ya. Jadi nanti kita ngasih wadah buat ngajarin adik-adik kita atau enggak teman-teman yang pengen bisa bermain musik yang orientasinya untuk pelayanan ya, Amang ya. Ya, ya. Untuk pelayanan dan mungkin nanti dengan target jumlah orang yang pelayanan khususnya di tarik suara dan di musik itu semuanya bisa semakin bertambah gitu, Amang. Oh gitu ya. Ya. Ya, 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 ya. Jadi hal yang menjadi prioritas sebenarnya perlengkapi dengan model-model pelayanan yang lebih baru ya. Join Us itu sebenarnya mengajak kita, saudara-saudara, untuk bisa menjadi orang yang berdiri teguh dan tidak goyah untuk mau berpartisipasi dalam pelayanan di HKBP Jalan Lurah, sehingga apa yang kita akan lakukan nanti dalam melayani Tuhan melalui HKBP Jalan Lurah itu tidak berhenti seperti apa komitmen kita tadi. Jadi Jalur People itu ini mereka-mereka yang sedang kita undang, yang sedang kita panggil, yang sedang kita rangkul untuk mau bersama-sama dengan kita dalam pelayanan HKBP Jalan Lurah di masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih ya Ren, 1 tahun sudah akan kita menjalani pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh tahu Pak Lurah, ini apa pengalaman paling berharga kamu ketika melayani di masa pandemi ini? Apa ya, Mang? Kita tuh ada program ini, Amang, ibadah variatif yang Ibadah setiap variatif, minggu ya. itu kita pakai Zoom. Jadi pas pertama kali itu kan baru munculnya tahun ini ya, Mang ya. Ya, ya. Jadi dari bulan 3 tahun lalu kita ibadah online saja, tidak pernah bertatap muka. Tapi ketika sekalinya, Mang, lihat anak-anak terus mereka bersuara gitu ya. Ya. Kayak langsung merinding gitu, kayak kangen gitu, Amang. Mendengar suara mereka kakak kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu. Ada sesuatu yang hilang. Betul. Di masa pandemi ini. Tapi ketika media memberi fasilitas tentu walaupun sangat terbatas ya. Betul. Berarti rindunya guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau ada anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah yang sedang menyaksikan acara salur ini malam hari ini, pastinya semua guru sekolah minggu sudah sangat rindu kepada kamu semua saat ini ya. Tunggu waktunya, mohon lebih bersabar lagi. Kita masih kebaktian dari rumah dan kebaktian di rumah karena pandemi COVID-19 ini masih belum dikategorikan mereda. Tapi kita terus berdoa dan kita undang semuanya kita untuk berdoa juga di masa pandemi ini supaya segera berlalu. Kalau dari Adi sendiri, sahabat Lurah, sebelum ke Adi, mungkin saya menyampaikan bahwa kita juga menunggu seorang narasumber kita yang sedang menuju studio HKBP Jalur malam hari ini, Ketua Seksi Paropuan HKBP Jalan Lurah. Beliau masih di jalan karena tadi ada rapat penting yang beliau tidak bisa tinggalkan. Dan kita juga akan menggali dari beliau seperti apa pengalaman apesnya Seksi Paropuan di masa pandemi ini dan yang lain. Kalau Adi sendiri, apa hal yang mungkin bisa menarik di masa pandemi ini yang bisa diambil poin menjadi hal yang berarti bagi para Naposo Bulung? Mungkin kalau buat Naposo itu yang paling berkesan tuh Natal kemarin, Amang. Natal ya? Ya. Itu program pertama Naposo selepas pandemi. Ya. Jadi ya. mungkin program biasanya Naposo hampir setiap 4 bulan ada program, ada acara. Cuman kemarin tuh kita dari bulan Februari
Januari udah nggak ketemu, ketemu lagi di Natal. Ya. Jujur di situ semuanya bisa mungkin banyak yang kayak rindu sih emang sebetulnya sama kayak guru-guru sekolah minggu, banyak yang ternyata pengen tetap Rindu, bisa berpelayanan walaupun dalam prosesnya ketika sudah mau hari H mungkin terjangkit itu ya Mang ya. Cuman puji Tuhannya itu sebagaimanapun kondisinya, Ya. ternyata kita masih bisa dikasih Tuhan untuk supaya bisa tetap Natalan gitu Amang. Ya. Dikasih waktu yang sedemikian rupa, gimana caranya bisa cocok, tiba-tiba bisa cocok di tanggal 9 Januari, nggak terlalu jauh dari tanggal Dan sebelumnya. baru kali ini di HKBP Jalan Lurah pernah dilaksanakan Natal pada bulan Januari ya. Iya betul. Iya Amang, itu baru pertama kalinya Amang. Kalau Natal sekolah minggu seperti apa kemarin, Ren? Ya, Jadi kita live streaming gitu Amang. live streaming Iya. juga ya. Ya itu juga momen yang berharga Amang ya. Momen. Baru seperti itu Natal. Jadi Ya, tidak terlupakan. tidak terlupakan dan tidak akan pernah dan akan terus dikenang ya. Natal sekolah minggu HKBP Jalan Lurah dalam pelaksanaannya tahun yang lalu itu menjadi momen yang tidak terlupakan karena dilaksanakan melalui Zoom meeting dan online streaming sehingga pasti bisa dilihat terus di YouTube. Kita bisa cek acaranya di YouTube HKBP Jalan Lurah kapanpun kita mau melihatnya untuk kita kenang, untuk kita lihat. Tetapi di masa pandemi COVID-19 itu kalau dari sekolah minggu sendiri, Ren, seperti apa soliditas, rasa solid guru-guru sekolah minggu kamu lihat itu? Apa hal yang bisa kamu saksikan dalam hubungan sesama guru sekolah minggu itu? Kalau tentang kesolidan kami, Ya, itu mah udah apa ya, Mang ya? Udah mendarah daging lah. ya, Ya, karena apalagi dengan pandemik ini, apa ya? Semua mungkin bekerja sama, ya, tapi ada apa ya, Mang, namanya tim multimedia. Jadi kami ada tim multimedia sendiri. ya, Ya berasa mereka tuh kayak tulang punggung, tapi mereka mau bekerja gitu, mau tiap minggu kan karena harus edit video dan sebagainya. Ya, Kalau ya. solid ya tidak terkatakan lah Mang. dan pastinya harus solid ya. Iya. Karena kalau ada friksi-friksi, ada gap-gap atau kelompok-kelompok dalam pelayanan sekolah minggu itu pastinya akan menyebabkan pelayanan itu sendiri tidak tercapai ya. Iya, apalagi kami ya Mang ya, sedikit curhat dengan Ya. 3 orang Oh ini abang, ada curhatnya ya, ini sedikit ya. Silakan dengan silakan Ren. 3 orang abang sekolah minggu itu, tapi kami merasa tidak apa ya, mereka bertiga itu bisa mengcover semuanya gitu. Jadi secara misalnya kayak Andre itu dulu murid sekolah minggu Ya, saya, ya, ya. tapi sekarang saya bergantung sama Andre gitu karena Ya, jadi semuanya emang saling mendukung dan saling apa ya, kalau ya melengkapi lah emang gitu. saling mendukung dan Iya. tentunya poin yang kita bisa sampaikan bahwa setiap anggota guru sekolah minggu harus saling mendukung dalam setiap pelayanan ya. Iya, Kalau karena menurut semuanya mempunyai kelebihan masing-masing ya emang ya. ya, ya, ya. Kalau menurut Ren sendiri untuk pelayanan 2020 yang lalu menurut kamu berhasil atau tidak guru sekolah minggunya? Untuk secara evaluasi ya berhasil lah Mang. Berhasil ya. Kami Kalau- survive lah. Kalau di nilai 1 sampai 10 itu nilainya berapa guru sekolah minggu? Kami Ya, berapa ya? berapa ya? Karena kami merasa ya apa yang kami bisa, apalagi kan emang dengan kondisi pandemi kemarin kami Ya. seperti apa ya, seperti terjun payung tanpa parasut gitu Mang. Ya, ya. Ya, jadi kami nggak tahu medannya seperti apa,
nanti bagaimana. Ya, betul. Itu totally kami ya meraba-raba gitu lah Mang. Jadi Meraba-raba iya, gitu jadi ya. ketika kami sampai ke Natal ya kami bersyukur puji Tuhan Ya, banget. ya. Iya. Jadi nilainya berapa? Jangan sungkan karena pastinya kalau kamu beri nilai tinggi, Amang akan kasih evaluasi kan begitu. Ya apa ya Mak? Kalau Berapa dari ya? kami sih, kami misalnya kapasitas kami 25% ya Mang ya. Ya. Tapi kami sudah melakukan yang 25% itu dengan maksimal Ya. gitu. Berarti sekolah minggu kita kasih nilai 8 dulu untuk seksi sekolah minggu ya. Kalau dari Adi sendiri di tahun 2020 menurut kamu dalam pelayanan NHKBP itu berhasil melaksanakan program kerjanya? Kalau kebetulan saya juga baru naik ya Amang ya, Ya, jadi ketua oh iya. Naposo. Kalau terhitung dari saya naik sampai sekarang melewati 2020, mungkin bisa dibilang berhasil melalui Amang. Ya, Berhasil melalui tahun 2020. berhasil melalui ya. Iya, berhasil melalui. Survive Mang. Jadi Ya, kalau masih bisa bertahan. nilainya rentang 110 berapa itu? Kalau dilihat dari tingkatannya Amang, mungkin 8 Amang. 8 ya. Duanya buat Tuhan. Oh iya, doanya dari buat Tuhan ya. Ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan begitu. Betul ya. Amang. Berarti mahasiswa tidak boleh nilai 100 berarti ya. Jangan sering-sering nanti jangan sombong. Baik, itu yang kita lihat dari banyak pengalaman mereka yang terinspirasi dan terlaksana di tahun 2020 kemarin itu di masa pandemi mereka bisa melakukan hal-hal yang bersifat pelayanan dan melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan meskipun kesulitan itu sangat berat sebenarnya. Kita bisa bayangkan guru sekolah minggu harus mengajari sekolah minggu tanpa kontak roh atau kontak batin, hanya melalui media-media saja, dan para Naposo Bulung tetap harus eksis untuk melakukan programnya di tahun 2020 yang lalu meskipun di masa pandemi dan kesukaran yang sedang melanda. Kalau kesukarannya sudah jelas ya, banyak apa kesukaran yang paling berat menurut Adi di tahun 2020 yang lalu itu? Kalau kesukarannya tuh paling waktu sih Amang. Jadi memang tiap-tiap orang jadi punya keterbatasan waktu. Ya. Terutama izin orang tua. Terus mungkin ada juga yang dalam pekerjaannya menjadi lebih sibuk. Jadi lebih sibuk. Intinya waktu sih Amang yang Ya. kesukaran kita Naposo tuh bener-bener di waktunya Amang. Di waktunya ya. Iya. Kalau menurut Adi sendiri dengan jumlah Naposo yang ada di gereja ini dengan anggota Naposo yang aktif sudah mencapai target sebenarnya? Untuk sekarang tuh kita ada anggota Naposo yang aktif sekitar 40 sampai 50 orang. Untuk yang aktif 30-nya itu pengurus. 30 pengurus. 30 ya? pengurus. Jadi kalau misalnya dibilang mencapai target sih kayaknya belum Amang. Targetnya saya sih bisa lebih banyak lagi orang yang berpelayanan sih. Oh, harusnya bisa lebih banyak lagi anggota yang lebih aktif di Naposo Bulung itu. Kalau Amang boleh tahu yang join us itu bisa dijelaskan sedikit mungkin kepada kita supaya nanti mohon maaf. Jadi Amang terpancing untuk tahu supaya mengajak kita yang ikut di acara live streaming pada malam hari ini ikut terpanggil dan nantinya ikut dalam program Join Us, dan kepada guru sekolah minggu ada kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan program pasca sekolah minggu yang segera akan dilaksanakan di HKBP Jalan Lurah. Karena itu untuk segmen pertama ini kita beri tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita pada malam hari ini. Luar biasa perbincangan kita menyangkut program kerja mereka, dan untuk memberi relaksasi lah ya sedikit kepada kita,
kita akan memanggil performance lagu pujian dari Naposo Bulung sendiri yang dibawa serta oleh ketuanya Adi Simajuntak di sini untuk tampil di acara Salur malam hari ini. Ocha and Friends, kita sambut dengan tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan lagu mereka dan persembahan mereka. Saksikan, ini dia Ocha and Friends. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save all son and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? Did you know that your baby boy has walked where angels throne? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary,
Ya, tepuk tangan buat Ocha. Jangan meninggalkan pentas itu Ocha and Friends. Amang mau berbincang sedikit dengan ini. Ocha, tolong diperkenalkan siapa-siapa saja personilnya ini. Ya. Perkenalkan dari aku dulu ya. Ya. Nama aku Silvia Rosa Margareta Munte. Terus sebelah saya ada Angelina Pasaribu. Terus sebelahnya ada Michael Junior Simatupang. Terus sebelahnya lagi Bang Joseph Partogi Purba. Terus sebelahnya lagi ada Daniel Pardede. Iya, iya. Jadi ini idenya dari mana ini bisa jadi ada tim Ocha and Friends yang kemarin juga di Natal sudah kenapa tidak 3 yang naposo bulung laki-laki, 3 naposo bulung perempuan begitu? Kenapa hanya berdua Ocha and Angel ini? Karena kan abang sebenarnya ini kan perwakilan dari kur, ada yang sopran, alto, tenor sama bass. Oh, Jadi iya, perwakilannya satu orang gitu. Oh iya, jadi ada perwakilan sopran, alto, tenor, bass. Iya. Dan satu yang cum. Yang itu siapa tadi itu? Berarti satu pemain musik ya? Beatbox sama. Musik. Oh, musik yang berasal dari alat tubuh ya. Luar biasa. Itu lagunya menggambarkan apa tadi? Karena Amang tidak mengerti bahasa Inggris ini, jadi mungkin bisa digambarkan sedikit atau tidak tahu bagaimana ini? Angel, ya coba Angel. Oke, kalau lagu ini tuh kayak menggambarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus sih. Ya. Soalnya kita kan awalnya bawain juga di Natal tentang Ya. kelahiran. Kayak menggambarkan bahwa nanti seorang Maria tuh bakalan lahirin seorang anak yang bisa membawa mukjizat, pokoknya bisa mukjizat, membawa ya. pengaruh besar di dunia ini, yaitu Ya. Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Terus berkarya ya buat anak-anak Tuhan dari Nafas Sebulung. Lanjutkan terus, tadi sudah cukup luar biasa tadi, lagunya sangat enak, komposisinya, dinamisasinya. Nanti kalau ada event-event yang lebih besar lagi, ikutlah dari Nafas Sebulung AKBP Jalan Lur. Tepuk tangan sekali lagi buat Ocha and Friends. Ditunggu lagi penampilannya di Salur edisi-edisi berikutnya ya. Ya, silakan duduk untuk Ocha and Friends. Demikian tadi saudara-saudara penampilan Ocha and Friends. Dan saat ini tamu yang kita tadi sudah tunggu, karena ada rapat beliau yang harus diikuti, maka kita langsung saja panggil narasumber kita dan kita akan berbincang yang sudah terlewatkan tadi dengan Inang Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon, Ketua Seksi Perempuan. Silakan Inang, tepuk tangan untuk Inang Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon. Ya. Oras Inang, mohon diambil mic-nya karena mic kita yang wireless. Tes sudah Inang? Mungkin di Horas Amang. Oras Inang. Apa Halo. kabar Inang? Sehat-sehat Amang. Sehat-sehat ya. Barusan ada rapat. Ada jadi rapat, baru ya. selesai, jadi nggak bisa Oke. langsung ke sini. Ya, tadi kami bercerita Inang tentang program kerja dan pelayanan seksi sekolah minggu dan Nafas Sebulung di tahun 2020. Kalau Inang sendiri di tahun 2020 yang lalu itu program seksi perempuan itu seperti apa Inang? Seksi perempuan ya Amang Ya, ya. seksi Seksi perempuan di tahun 2020 yang sudah kami lalui kan. Ya. Iya. Untuk kategori seksi perempuan, begitu saya bulan Maret mulai menjabat dari Ketua Seksi Perempuan itu langsung pandemi Amang ya. Ya, ya. Langsung pandemi. Jadi programnya itu kami tidak bisa disesuaikan dengan program yang diprogramkan. Ya. Sehingga kami membuat rapat intern seksi perempuan bagaimana seksi perempuan ini bisa menjalankan programnya di masa pandemi. Di masa pandemi. Iya.
Kalau program paling menarik tahun 2020 dari Parupuan apa kemarin? Program paling menarik dari tahun Paling keren lah. Seperti paling kata keren Tisa. apa ya Mang ya? paling keren. Yang terutama saya mengapresiasi kepada Mang Pendeta yang selalu mensupport kami Seksi Parupuan. HKBP Jalan Lurah ya. Amang Pendeta HKBP Mohon Jalan kirim Lurah. salam nanti kepada beliau Inang ya. Ya, Dari Pak Lurahnya Lurah gitu Inang. dan kayaknya di sini ada juga ya Mang itu ya. Ya Mang, saya juga mengapresiasi di masa pandemi ini Amang bisa untuk mensupport kami, kami. Bagaimana Seksi Parupuan itu tetap berjalan programnya meskipun masa pandemi. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, terutama untuk membuat Seksi Parupuan itu tidak vakum. Tidak vakum Tidak ya. vakum. Yang pertama bisa kami laksanakan di masa-masa pandemi ini Ya. dengan protokol kesehatan. Tentunya ya Mang ya, Ya. dengan protokol kesehatan. Yang pertama kami bisa mengunjungi teman-teman kami yang sakit lama, terus teman-teman kami yang sepertinya sudah lama tidak datang ke perkumpulan Seksi Parupuan. Ya. Itu Artinya satu kami. merangkul kembali Nang ya. Kenapa Mang? Merangkul kembali. Merangkul kembali. Ya, Iya, jadi itu kami bisa kami laksanakan di sana, kami ibadah bersama, kami berbincang-bincang sehingga mereka itu merasa ternyata Seksi Parupuan ada perhatiannya untuk kami yang sakit lama yang terutama. Ya. Sampai mereka itu menitikkan air mata, Mang. Ada yang sampai menangis ya. Menangis, Artinya ya, terharu, Inang ya. terharu. Jadi kami ibadah di sana, kami doa bersama Ya. untuk mereka bisa semangat Semangat ya. Mang. Jadi meskipun ada keterbatasan karena sakit, jangan menyerah, tetap berdoa. Ya. Itulah yang kami lakukan selama pandemi untuk teman-teman kami yang sedang merasakan, ya mungkin bisa dikatakan mereka itu kenapa ya saya begini sakit itu, Ya, kenapa ya. Terus kami juga mengunjungi teman kami beberapa orang yang lama nggak kelihatan di Seksi Parupuan, kenapa. Jadi sehingga kami bisa berpatokan, bisa untuk menggali, Ya. sehingga kami untuk program ke depan bisa ternyata dengan itu pelayanan bisa berkurang di Seksi Parupuan. Ya, Itu aja Mang untuk Ya dari luar ini. biasa ya Seksi Parupuan. Inang Bidan Delima, kalau boleh tahu apa yang paling Seksi Parupuan rasakan yang berbeda di masa pandemi ini dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu? Berbeda, kami itu mengumpulkan teman-teman, Mengumpulkan teman ya, terus membuat satu persepsi. membuat satu persepsi. Satu persepsi karena misalnya ayo kita membuat kegiatan seperti misalnya kita korpelah di gereja. Ya. Mari kita membuat suatu acara di gereja Ya. dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah ini pro kontra ini Amang perlu dari kami pengurus Ya. untuk menyamakan persepsi. Ya. Jadi ya. tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu di program Seksi Parupuan ini dengan pandemi ini. Ya. Tetapi kita harus taat kepada protokol kesehatan yang dibuatkan pemerintah. Oh iya. Itu Amang yang kendala saya. Tapi kalau menurut Amang tadi yang paling keren ya Amang ya, paling keren. Yang paling keren itu waktu kita pesta Gotilon Amang ya. Oh pesta Gotilon. Pesta Gotilon keren itu Amang, keren, Ya, sangat ya, keren. ya. Karena apa? Tadinya teman-teman saya itu kok pesta, Ya. gitu kan ya. Jadi tapi dengan kami pengurus, dengan kami berupaya sehingga apa yang diprogramkan, yang dititipkan oleh gereja, Ya, gereja. bisa kami kerjakan dengan baik. Ya. Itu satu yang paling keren. Yang kedua berbakti sosial Amang. Bakti sosial Berbakti ya. sosial. Nah inilah salah satu tantangan untuk kami pengurus dengan masa pandemi, bagaimana bisa kita berbagi. Ya. Sedangkan saya juga menurut saya kekurangan, tapi kata orang enggak, misalnya kayak gitu. Jadi masalah untuk berbagi itu, bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain
sehingga kita bisa berbagi dengan mereka. Ya, ya. Jadi kalau kita menunggu banyak uang, kapan? Ya. Gitu. Tetapi dengan adanya kita diberi berkat sama Tuhan, mari kita berbagi. Amin. Nah inilah kita untuk seksi perempuan yang saya himbau, apa yang bisa kita perbuat tidak segi dari materi aja, Mang. Ya, ya. Mungkin bisa menanya kepada pengurus apa yang saya kerjakan, Ya. mungkin secara tenaga, pemikiran. Ya. Jadi itulah kami dari seksi perempuan Amang di masa pandemi ini Ya. yang betul-betul harus bisa pengurus itu merangkul sehingga program daripada perempuan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu aja, Mang. Di tahun 2020, seksi perempuan mengambil peran yang sangat besar di beberapa event besar juga di HKBP Jalan Lurah ini, karena protokol kesehatan mereka yang menangani pesta kotilon tadi, Nang ya, pesta kotilon ya. Iya ya, Mang, ya. Artinya Itu kalau sangat pesta bersyukur kotilon, saya, Mang. ya pesta Bersyukur kotilon banget. karena tetap terlaksana di masa pandemi, berarti fashion show-nya juga tidak lupa jadinya, Nang ya. Iya. Tetap ada fashion Tetap show. ada fashion Kalau show-nya. ibu-ibu, Meskipun dengan ibu-ibu itu ciri tidak bisa khasnya direm, memang. tidak bisa Jadi, dilupakan tidak bisa ya. direm. Iya. Dan itu juga kan karena sekarang itu medsos sangat cepat ya. Ya. Mungkin ada juga nggak sadar orang yang merekam Iya. sehingga ya ada sedikit-sedikit pelanggaran, ya itulah hebohnya pesta gotilon dengan ala pandemi. Iya. Gitu. Jadi waktu pesta gotilon kemarin, ibu-ibu di masa pandemi yang terhalang untuk sedikit menunjukkan bakatnya di bidang fashion show melalui wadah pesta kotilon jadi ada. Termasuk juga Natal kemarin. Tapi Iya. yang kita mau petik di situ adalah bahwa seksi perempuan tetap berkreasi di masa kesukaran dan masa pandemi COVID-19 ini. 2 kali seksi perempuan mewadahi bantuan sosial. Iya, Inang ya. Karena 2 tidak kali. lupa gereja harus terpanggil untuk membantu Inang Iya, sesama manusia. siap. Itulah Yang perempuan. seksi perempuan. Jadi dukungan dari pendeta dan para majelis Sintua yang memang memberi perhatian kepada seksi perempuan. Inang, kalau tadi seksi yang 2 ini sudah ditanya, Ya, Mang. di rentang 1 sampai 10 nilai seksi perempuan 2020 berapa, Inang? Nilai apa, Mang? Nilainya, nilai program kerja yang terlaksana gitu. Kalau saya sih maunya 100% Amang ya. Maunya 100%, tapi kan tergantung kita menilai pandemi itu seperti Ya, apa. Kalau misalnya kita urut program itu, Ya, ya satu demi satu tidak semua bisa terlaksana, Ya. tapi kan ada hal lain. ada hal lain. Ya, ada hal-hal yang lain untuk menutupi itu Ya, gitu. ya, Jadi terus berpikir bagaimana sih untuk seksi perempuan ini bisa maju, Maju. bisa mengasah keterampilannya, Ya. bisa untuk lebih melayani lagi dengan yang ada di kemampuan masing-masing pribadi gitu, Amang. Berarti nilainya 9 mengalahkan 2 seksi yang tadi. Masih lebih utama. Tangan dulu. Sombong Buat juga ya, Amang ya. Ya, seksi perempuan HKBP Jalan Lurah yang sudah memberi sebuah kesaksian bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau Adi sendiri melihat di tahun 2020 yang lalu itu dengan banyaknya kesukaran yang kita alami, apa yang paling kamu rasakan berbeda sebagai Ketua Naposo Bulung? Karena sepengetahuan Pak Lurah ini baru ini menjadi Ketua Naposo Bulung ya. Seperti apa kamu rasa menjadi Ketua Naposo Bulung itu? Kalau dibilang seperti apa rasanya, susah, Mang. Susah ya? Susah sih ngomongnya seperti apa Susah. rasanya. Cuman kalau di tengah-tengah pandemi, justru bagi saya sih itu tantangan yang baru. Tantangan ya. Gimana caranya saya bisa ngambil pelajaran, pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat. Ya. Memimpin di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah musibah dunia, tapi saya masih bisa dikasih kesempatan buat mimpin suatu komunitas. Jadi kalau bagi saya sih itu tantangan buat saya sendiri. Kalau jadi Ketua Naposo Bulung asik nggak posisinya gitu? Kalau dibilang asik pasti asik sih, Amang. Asik ya. Wih, tepuk tangan dulu buat Ren. Kamu Ren
Keren, keren. Apa yang kamu bisa paling rasakan ketika kamu menjadi ketua seksi sekolah minggu? Jadi ketua sekolah minggu, kalau di sekolah minggu Amang ya nggak ada yang mau jadi ketua Amang. Nggak ada yang mau malah jadi Iya. ketua ya. Jadi harus dipaksa begitu ya. Dipaksa, kami juga kemarin berapa putaran itu baru Oh, gitu itu. ya. Jadi apa ya? Hmm. eh, Tapi mungkin asiknya di situ juga ya, semua saling menghargai begitu ya. iya, jadi apa ya? Kami karena Atau karena takut itu mungkin bisa saja. awal ya itulah takut. Kedua kan tanggung jawabnya ya Amang ya. Tanggung Karena jawabnya kan besar ya. kalau jadi guru kalau kita salah apa sih Amang yang batu kilangan yang gitu kan. Ya, jadi takut gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang mau jadi ketua. Gak ada yang mau jadi ketua ya. Jadi nggak Kalau tahu ini Inang, berkat. kalau Inang sendiri ini Inang mohon maaf ya. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya ya tahulah dari survei itu paling banyak berkata-kata pastinya ibu-ibu, paling banyak punya unek-unek pastinya ibu-ibu, paling banyak memberi kritikan pastinya ibu-ibu, tapi paling banyak uangnya juga pastinya ibu-ibu, pasti kan begitu, karena uangnya Ya pasti ibu-ibu paling Pasti banyak. itu. Kalau Inang sendiri sesudah menjadi ketua seksi perempuan seperti apa Inang rasakan? Yang pertama saya ingat pesannya Amang, tetap Ya. lo ke situ Amang. Ya, ya. Molo semar bete-bete dan ina-ina. Gitu, betul, betul. Ya. betul. Seperti tadi kan, Iya, iya. banyak berbicara juga ya oma-oma kan gitu. Nah itu yang pertama saya setelah jadi ketua, selama ini kan saya ini merasa oh saya itu sudah banyak berbuat di gereja, itu perasaan saya ya. Ya. Ternyata saya setelah jadi ketua ternyata itu tidak berarti, seberapa, tidak ya. seberapa gitu. Banyak hal-hal yang harus kita terjun di gereja itu. Setelah saya masuk, oh ternyata selama ini banyak yang harus kita kerjakan di gereja Ya, ini, ya. di dalam pelayanan, di dalam segala hal, Ya. kegiatan apapun. Ternyata saya selama ini sudah menyia-nyiakan waktu. Jadi sekarang usia saya sudah mau 60, kalau kemana aja saya selama ini? Inang mau 60 ya? Ya, Oh, berarti- kemana aja saya selama ini gitu ya? Ya, Cukup masih muda kok bergereja, Inang, masih muda. cukup bergereja, duduk, terus mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, pulang. Pulang ya. Ternyata itu merugikan. Ya. Jangan ya adik-adik ya. Jadi kita itu di gereja itu harus banyak mengetahui apa sih kegiatan gereja Ya. itu, sehingga Dan kita turut nanti ambil serta ya, ya. jadi harus memang mengetahui dasar-dasar kegiatan di gereja itu, kita harus mengerti gitu. Ya. Setelah saya jadi ketua banyak belajar dan belajar Belajar dan ya, dan belajar sehingga karena kan anggotanya banyak juga perempuan itu Amang, dari segi pendidikan berbeda-beda. Ya, ya. Dari segi pendidikan, tingkat pengetahuan, ya saya harus membaur dengan mereka. Ya, ya. Cara berbicara, cara merangkul mereka, Ya. cara menyapa juga beda-beda Betul. gitu. Jadi itu yang harus kita benar-benar pahami untuk sebagai ketua. Itu aja. Tepuk Mang. tangan buat 3 ketua seksi kita pada malam hari ini sudah berbagi dengan kita pengalaman tahun 2020, dan kita sebentar lagi di segmen yang ketiga akan mencoba menggali dari ketiga narasumber kita seperti apa bayangan mereka di tahun 2021 ini kita nanti. Tapi sebelumnya kita akan sedikit merelaksasi perbincangan kita di Salur pada malam hari ini. Pak Lurah akan memandu mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan dari tim kreatif Jalur Production live streaming HKBP Jalan Lurah. Saya sendiri tidak tahu pertanyaannya dan tidak ada bocor soal di sini. Mohon dijawab ketiga narasumber. Mohon diambil alat peraga yang ada di depan masing-masing satu-satu orang. Dilihat warnanya, ada warna merah jambu ya. Merah jambu artinya ya, dan black hitam itu artinya tidak. Mohon dijawab dengan jawaban yang jujur. Ice breaking kita, games ice breaking malam hari ini, dan mohon dijawab dengan spontan. Jangan pikir-pikir dulu, nanti waktunya langsung spontan 1 detik. Nanti ada dewan juri yang menilai dari tim kreatif Jalur Production kita malam hari ini, ketiga narasumber.
dan langsung dijawab sesudah pertanyaan selesai ya. Diletakkan dulu ibu-ibu, bapak-bapak, diletakkan begini mungkin di dekat ya, jangan dibocorkan dulu jawabannya. Pertanyaan pertama. Ini menarik ini. Pernahkah dimarahi sama keluarga karena terlalu aktif di gereja? Jawab. Wah, tiga-tiganya Inang Bidan menjawab pernah, ya berarti jawabannya ya. Inang Ren menjawab tidak. Kapan Inang dimarahi? Pernah ya? Saya ini kalau terlalu, karena saya kan kerja, Ya. sebetulnya mah bukan urusan gereja yang dimarahin, atur waktu. Ya itu tadi, Mengatur waktu ya. karena sayang mereka. Ya. Saya kan berangkat kerja jam 6, terus nanti langsung ke gereja, sampai di rumah juga nanti jam 10. Ya. Kebetulan kan saya juga punya klinik di rumah, Ya. tolong diperhati, jadi bagi waktu, maksudnya gitu aja, karena sayang kok mereka sama saya. Artinya bagian dari perhatian. Bagian dan perhatian, untuk bisa ya, mengatur waktu. bukan Ya. dimarah tidak boleh berkegiatan, bukan. Dan Harus kita- bisa atur waktu. Ya, dan kita harus apresiasi Inang Bidan Delima ini di tengah kesibukan beliau di Rumah Sakit Dustira, mengelola klinik Bidan Delima juga, dan ibu rumah tangga juga di tengah keluarga, masih memberi kesempatan dan waktu yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk bertiga narasumber kita malam hari ini. Yang kedua, dalam pelaksanaan program kerja di seksi kategori masing-masing, pernahkah Anda berantem sama pengurus atau anggota Anda? Oh tidak, oh semua berarti baik-baik semua ini ya. Tepuk tangan dulu ya. Berarti mereka ketua seksi yang bisa mengayomi, merangkul semua. Dan itu poin dari beberapa poin yang kita bisa petik dari perbincangan ini. Ketiga, mohon perhatian. Pernahkah Anda, ini, kecewa dengan tim atau teman kategorial Anda? Tidak pernah, tidak pernah ya. Oh, luar biasa ini. Tidak pernah sama sekali kecewa dengan tim soulmate atau team working di seksi masing-masing. Tepuk tangan dulu semuanya. Tapi mungkin kalau dinamika ada nggak Adi? Dinamika di sesama pengurus gitu? Perbedaan pendapat atau? Kalau dinamika pasti ada, Mang. Pasti ya. Karena namanya anak muda, Sama apalagi anak muda ya? ya otaknya kadang-kadang lagi liar-liarnya. Ya, ya. Apalagi terbentur dengan peraturan Ya. dan lain-lain. Jadi memang ya dinamika tuh pasti ada. Pasti ada, ya. Selisih paham masih ada. Ya, Cuman ya. justru disitulah menariknya. Ya. Gimana caranya kita bisa saling ngerti karakter orang kayak gimana. Mungkin dengan hal seperti itu kita malah jadi bisa semakin dekat, Ya, semakin mengerti satu sama lain sih, Amang. Kalau Reni sendiri, kalau ada misalnya teman kita yang kurang sependapat, apa strategi kamu untuk pendekatan kepada mereka itu? Kalau di kita kan Amang range umurnya kan jauh ya. Ada ya, Dari yang range udah umurnya kerja, ya. iya dari itu. Tapi kalau beda pasti ada, cuman nggak tahu kenapa ya May. Kalau kami ada event kami berbeda, tapi kalau pas udah hari H langsung Bisa menyatu gitu ya. iya, itu udah otomatis aja, jadi udah lupa aja semuanya. Jadi Iya, iya. kita bekerja sama. Jadi itu udah kayak apa ya, Maya? Nggak tahu lah, itu mungkin kuasa Iya. Tuhan mungkin ya. Jadi kalau udah ada under pressure, kita akan bareng-bareng semuanya. Kalau Inang Bidan sendiri, kalau misalnya ada friksi perbedaan pendapat sesama pengurus atau anggota, seperti apa Inang menyikapinya? Jadi sekarang ini kan kami pengurus itu ada grup ya kita manfaatkanlah media Oh, sosial ya. Pertama-tama nanti saya akan ajukan di grup pengurus inti dulu, sekre dan bendahara. Setelah kami sepakat, kami lempar ke pengurus koordinator. Nanti di koordinator ini rame. Jangan begitu, begini, begono gitu kan ya. Terus akhirnya saya bilang gini, kebijakan oleh Ibu Ketua Ya, dan pengurus inti, kita besok harus hari haknya harus begini. ya, ya, Jadi mereka juga saya mengapresiasi juga, benar. menghargai saya sebagai ketuanya. Ya. Itu aja. Oke, ya pertanyaan terakhir, mohon lagi dijawab dengan spontan.
menunjukkan kepada tim jalur production pertanyaan kelima. Pernahkah Anda berniat keluar dari pelayanan? Wah, tepuk tangan dulu. Ya, jawaban yang menarik dari Reni. Ren, kapan kamu mau pernah keluar? Kamu jawab tadi pernah ya. Coba curhat ke Amang dulu. Amang juga mau tahu ini Pak Lurah biar bisa kasih saran atau gimana. Seperti apa? Gambarkan dulu Ina. Biasanya bukan karena pelayanannya ya, Mang ya. iya. Cuman karena kesibukannya gitu. Karena Jadi kesibukannya. bisa nggak sih kasih yang terbaik gitu. Iya. Misalkan saya nggak mau kasih sisa-sisa ya Mang ya. Iya. Maksudnya sisa-sisa waktu itu gitu. Ya. Tapi apa ya, sampai hari ini masih bertahan gitu. Masih Abah. bertahan Iya, ya. gitu. Karena kita bekerja untuk Tuhan sebenarnya ya. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat 3 narasumber kita yang malam hari ini menjawab dengan jujur pernah, dan itu menjadi sebuah pergumulan bagi mereka karena ada perbedaan antara pendeta mungkin dalam sosok pendeta HKBP Jalan Lurah yang tadi kita sempat singgung juga dengan mereka, beliau-beliau ini yang punya aktivitas, kesibukan, tugas, tanggung jawab di rumah, di kantor, pekerjaan, harus memberi juga perhatian dan tanggung jawab, memikul tanggung jawab besar. Tapi luar biasa mereka bisa melihat dari sisi positif bahwa tidak goyah, tidak akan gentar untuk melakukan pelayanan seperti nats khotbah kita malam hari ini 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Maka baik, kita akan hadir di segmen yang ketiga ini, program kerja di tahun 2021 ini, dan kita sudah masuk di bulan yang ketiga, bulan Maret. Di tahun 2021 ini kita akan coba berbincang dengan mereka seperti apa program yang akan mereka lakukan di tahun 2021. Adi, mungkin yang pertama seperti apa gambaran Proker NHKBP 2021 ini? Kalau untuk Naposo, prokernya kemarin kita sudah susun. Ya. Secara garis besar sih ada program yang dekat ini Paskah. Habis ya. itu nanti selanjutnya ada Parheheon, ada Natal juga, sama kita ada program 2 tahun sekali. Namanya G-Fest. Jalur Festival. Jalur Festival ya. Ya, itu nanti G-Fest. Wah, G-Fest. kalau soal istilah HKBP Jalur Lurah ini banyak istilah ya, Ya. jalur production, lalur, salur, ada join us tadi. Amang lebih tertarik untuk memperdalam join us itu seperti apa sebenarnya? Karena banyak sekali Naposo Bulung yang nongkrong di gereja ini, yang sering ke gereja, tapi kok mereka tidak bergabung ya dalam pelayanan? Seperti apa? Kenapa? Ada kendala apa di sana, Adi? Kalau misalnya dibilang, jadi gini Amang, kalau Ya. kita ngomongin orang yang nongkrong atau pelayanan, tiap-tiap orang yang di sini bahkan yang nongkrong pasti ngambil satu bagian, Pasti ya. tapi ya. mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin ada yang dia cuman jadi Pemain soundman, musik, ya. nggak kelihatan. Ya, ya. Kalau pemain musik mungkin kelihatan ya tiap minggu ada. Anak-anak live streaming nggak depan kamera, iya, nggak iya. kelihatan. Jadi sebetulnya selain nongkrong kita juga pelayanan kok. Pelayanan ya. Cuman mungkin nggak kelihatan aja pelayanannya gitu, belum kelihatan. Tapi join us itu harus dikembangkan ya, Iya. Adi ya, supaya semakin banyak yang terpanggil dan bisa melihat bahwa masih banyak ruang pelayanan yang dibutuhkan di HKBP Jalan Lurah. Kalau kamu Ren sendiri seperti apa menjelaskan dengan singkat mungkin Proker 2021 ini? Program yang kemungkinan kami akan lakukan berdasarkan situasi ya. Ya. Yang paling dekat itu adalah Paskah. Paskah HKBP Ya. Jalan Lurah. Kita ada aksi puasa itu Amang. Ya. Ya, jadi nanti anak-anak berpuasa jajan. Berpuasa Nah, jajan. mereka nanti uang jajannya dimasukkan ke dalam celengan itu, Celengan. nanti dikumpulkan, nanti akan diberikan ke gereja mungkin untuk dipakai untuk dan apa. diberikan kepada yang membutuhkan ya. Betul, ya. Tepuk tangan dulu buat sekolah minggu tahun 2021 ini. Kalau ada yang orang tua sekolah minggu, hari minggu kemarin sudah di launching puasa sekolah minggu. Puasa sama seperti yang Esther lakukan.
dan juga beberapa nabi lakukan, mengurangi jumlah jajan, mengurangi jumlah makan, dan menyisihkannya, memasukkannya ke dalam celengan. Mari ibu bapak dukung program ini, supaya nanti dalam panggilan sekolah minggu kita didik mereka sejak dini untuk mau berkaritas, share, berbagi dari apa yang mereka bisa lakukan untuk teman-teman mereka yang mungkin dalam kekurangan. Kalau Inang Bidan sendiri di tahun 2021 ini programnya seperti apa, Inang? Ya, kami kan sudah mengadakan rapat juga, Ya. Mang, secara pengurus. Karena kami juga pegang kendali sebagai ibu-ibu, Ya, pegang kendali dari segi keuangan, ekonomi. Kami juga setiap koordinator membuat programnya di 2021, termasuk mencari dana, karena kan oma-oma ini senang belanja, belanja termasuk ya. baju-baju, tas Amang gitu. juga senang belanja Ya, sebenarnya. Daripada kami itu belanja keluar, kami mencoba dari seksi dana untuk berdagang dari kami untuk kami, dan bisa kami nanti pakai untuk pelayanan di gereja. Siap. Itu yang Oh, paling iya. kami unggulkan di tahun 2021. Dan yang satu lagi, kami nanti tetap kami bisa untuk mengasah keterampilan ibu-ibu, Keterampilan untuk ibu-ibu ya. menjadi perempuan-perempuan ibu-ibu Inang sebagai Inang Batak. Ya. Malo mangalopa, malo marsanggul, malo markebaya gitu kan. Gitu. Jadi itu kalau bisa dari kami untuk kami juga gitu, mengasah keterampilannya. Sudah ada pengajarnya, Inang, untuk Marsanggul? Nanti sudah? kan Inang Pendeta juga Oh ada iya, yang iya, begitu. karena kami Inang Pendeta juga pintar gitu. Jadi tidak usah panggil dari luar. Ya, Ada yang dari Inang kami untuk Pendeta kami. berdua, boleh ya. Ya, seperti baju juga kan cantik-cantik tuh dipayet, nggak usah Ya. keluar. Kita Bisa dari dilakukan pelatihan. Bisa dilakukan untuk Dan dari kami dalam dengan tahun pemberdayaan, Inang, pemberdayaan. itu sangat benar Ya, menjadi betul. program. Itu salah satu. Memberdayakan ibu-ibu, tahun memakai pemberdayaan. uangnya begitu Ya, ya. betul. Jangan memberdayakan ibu-ibu menghabiskan uangnya. Jadi itu aja, Mang. Jadi Itu kami aja, itu ya. sedang kami susun itu. Satu lagi nanti kami, karena kami tidak, kan hobinya ibu-ibu itu kumpul Ya, dari dulu juga ingin markor gitu ya. Markor, ya. Saat ini kan kami tidak bisa. Jadi saya usulkan kepada seksi kor kami juga, bagaimana kalau kita membuat kami itu ingin bisa berangklung, Ama. angklung ya. Ya. Oh Kami ya, saya ya, sudah ya, tanya ya. ke tim musik gereja bagaimana Siap. kami nanti bisa membentuk itu melalui seksi parokian Wah. juga. Jadi tolong didukung, Amang, Pasti. biar kami nanti bisa mempersembahkan angklung kami dari seksi parokian. Tepuk Seksi tangan Perempuan, dong. tepuk tangan dulu tuh. Tolong AKBP, didukung, Seksi ya. Perempuan AKBP. Jalan Lur ada rencana buat angklung, tim Angklung, angklung. karena kami di masa pandemi tidak bisa bernyanyi kan, Tidak berkur bisa gitu. bernyanyi. Jadi Jadi pakai alat bisa musik kami. ya. Jadi itu karena milik masing-masing. Jadi bisa kami nanti dengan protokol kesehatan bisa mempersembahkan angklung Ya. yang setiap hari Minggu. Ya, ya. Ya, Nanti gitu aja, Inang Bidan itu jualan dalam program perempuan itu bisa dibuat di marketplace HKBP Jalan Lurah ya. Karena Memang, ya, ya, malam hari boleh. ini akan kita launching marketplace HKBP Jalan Lurah yang Chief Executive Organizer-nya sudah diangkat kemarin Ya. dan sudah di SK-kan, SK tanpa kertas tapi untuk mengelola marketplace HKBP Jalan. Sedikit nanti Amang akan sampaikan launching soft opening di marketplace HKBP Jalan Lurah. Luar biasa ketika narasumber kita malam hari ini memberi penjelasan. Adi, tidak adakah terlintas di Naposo Bulung itu misalnya untuk mewadahi mereka-mereka yang sampai saat ini belum terpanggil dan belum waktunya. Kan pada banyak ini Naposo Bulung, mohon maaf ya kalau ada Naposo Bulung yang menyaksikan mungkin masih jomblo, belum menikah. Tidak adakah kalau tadi join us, kalau saya Pak Lurah mau tantang Naposo Bulung sebenarnya buat acara Take Me Us, take me bukan Take Me Us ya, Take Me Out misalnya untuk memberi sarana perjodohan dari Naposo Bulung ini. Ya, didukung, Bisa, Abang, bagus ya, itu. betul. Bagus ya, betul. Seperti apa gambaran Adi ini misalnya? Kalau saya mau tantang ketuanya dulu ini malam hari ini. Ayo, Adi jawab. Atau jangan-jangan masih jomblo ya? Masih.
Ngaku jujur. Jawab jujur pakai Amang, ini Adi. nggak tahu bocorannya Mang ya. Aku udah tahu, jangan dipakai itu gitu Amang. ya. Seperti apa Adi misalnya? Selama itu hal baik sih pasti saya dukung, Amang. Pasti ya. Selama itu hal baik, kalau memang kebutuhan Naposonya sendiri membutuhkan wadah seperti itu, Ya. nggak salah menurut saya sih kalau dibuat pun. Cuman mungkin ya konsep dan targetnya harus menarik dan jelas ya, Mang, kalau Menarik kayak gitu. dan jelas Ya. ya. Ya, jadi begini, Amang lihat di range umur dan para Naposo Wulung itu, ada yang sudah sungkan untuk masuk ke Naposo Wulung kamu dalam artian organize atau organisasinya. Sehingga kamu mungkin bisa menginspirasi wadah untuk mereka punya wadah perkumpulan atau bikin persekutuan bagi kita para Naposo Wulung HKBP Jalan Lurah Cimahi yang mungkin sudah sungkan untuk masuk ke Naposo Wulung karena merasa sudah senior, sudah bukan teman satu listing atau satu pergaulan lagi sehingga sungkan. Mari, mungkin Naposo Wulung harus mewadahi itu. Dan kebaktian sore kita sebenarnya Amang Pak Lurah ini mau kasih tugas ke Ketua Naposo Wulung supaya habis kebaktian sore itu dibuat semacam apa namanya ya, kalau di sini Amang sudah survei, ada semacam istilah yang Amang mau perkenalkan kepada Ketua Seksi Naposo Wulung, ngariung ya. Ngariung. Amang karena tidak tahu bahasa, buatlah semacam ngariung itu ketika selesai kebaktian sore. Tapi memang karena masih pandemi masih bisa. Sambil bernyanyi kita di open di ruangan terbuka di halaman gereja kita bisa. Tapi mungkin ini tantangan ya buat Ketua Naposo Wulung mewadahi itu ya. Ya, Mang. Supaya Naposo Wulung itu hadir bukan hanya untuk anggotanya saja, tetapi memang Naposo Wulung itu hadir untuk semua Naposo yang ada di HKBP Jalan Lurah ini. Untuk program paling keren tahun ini apa dari Naposo Wulung? Sebutkan satu dulu program keren. Kalau diprediksi sih, Amang, Prediksi ya, paling keren apa itu? jalur festival. Oh yang tadi itu ya? G-Fest. G-Fest. Iya, itu di bulan 10 nanti. Bulan 10 nanti ya. Ya. Amang catat dulu, Pak Lurah catat dulu, G-Fest. Jalur festival. Seperti apa itu? Jadi konsepnya tuh kita yang tahun ini tuh saya pengennya konsepnya tuh tetap pada festival. Cuman nanti kita lebih ke kayak memberdayakan tiap-tiap kepemudaan itu, Amang. Ya. Jadi kita sih kalau nanti di bulan 10 sudah, mungkin konsepnya belum matang banget. Ya. Kalau target kita sih nanti kita pengennya kayak ada festival seni, musik dan tari suara yang bisa dipertontonkan untuk untuk umum ya. Jadi mungkin gimana caranya kita Naposo memperluaskan HKBP ke masyarakat sekitar juga. Oke. Kalau dari sekolah minggu sendiri? Apa ya, Mang, ya, kalau sekolah minggu kan berkaitannya dengan pendidikan, pengetahuan seperti itu ya, pasti akan seperti rutinitas aja lah. Paling yang ibadah variatif itu aja, gimana caranya untuk menarik anak-anak. Terus yang program renungan harian itu, Amang. Ya. Terima kasih buat gereja juga ya yang sudah memfasilitasi Amin. Anak-anak untuk mendapatkan renungan. Ya tidak lepas dari bantuan orang tua. Ya. Itu, Amang. Jadi kami butuh bantuan dari gereja juga. Ya. Supaya orang tua lebih karena kami tidak bisa menjangkau mereka gitu. Ya. Kalau di itu ya 100% anak di tangan orang tua ya, Mang ya. Kalau kami nggak bisa menjangkau sama sekali, jadi ya butuh bantuan dari gereja untuk mensosialisasikan itu. Jangan lupa kita kepada para orang tua supaya mendukung anak-anak kita walaupun di rumah aktif ikut kebaktian online. Dari Inang, Bidan? Kalau kami dari seksi paropuan, kami sepakat
Selain kami akan aktif bersosial, Amang. Ya. Selain aktif bersosial, mengasah keterampilan para seksi paropuan. Satu lagi, paropuan itu tidak lepas daripada berwisata, Amang. Oh, supaya ada lebih refresh ya, Iya, panggilannya. berwisata sambil bersosial. Kami ada salah Kabarnya satu. mau ke Bali ke ya atau ke Bali? Kalau Bali Pokoknya tidak tercapai Bali. ada G-nya di Bali G gitu. Tapi tetap kami mengunjungi salah Oke. satu panti, Amang. Ya, Untuk ya, kami ya. nanti bersosial di situ. Gitu aja, Mang. Oke, baik Bapak Ibu di rumah, tepuk tangan buat narasumber kita pada malam hari ini. Adi Simajuntak, Ketua NHKBP, Renata Simangunsong, Ketua Seksi Sekolah Minggu, dan Inang Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon, Ketua Seksi Paropuan. Mari kita ambil, kita petik hasil dari perbincangan kita malam hari ini. Yang jelas, HKBP Jalan Lurah di dalam jalur production melalui tim live streaming berusaha untuk menayangkan hal-hal yang bisa membangun, yang bisa melihat hal yang baik di masa pandemi ini. Dan tidak lupa dari HKBP Jalan Lurah mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil pelayan HKBP Jalan Lurah di masa kesukaran ini. Luar biasa, masih memberi kontribusi yang luar biasa di dalam pelayanan HKBP Jalan Lurah. Tuhan berberkati seluruhnya kepada narasumber bertiga melaksanakan tugas dan pelayanan. Saudara-saudara, sahabat lurah dimanapun berada, saat ini kita Amang Pendeta melalui tim live streaming di dalam bawah naungan multimedia melalui jalur production meluncurkan malam hari ini dalam soft opening marketplace HKBP Jalan Lurah yang kita sebut dengan Lalur. Jangan lupa ada Lalur HKBP Jalan Lurah. Lalur itu apa? Lalur adalah lapak lurah yang pada sekarang malam hari ini kita luncurkan, semoga menjadi wadah sarana bagi setiap kita jika ada jualan, dagangan, baik juga layanan barang dan jasa, usaha, UKM, usaha rumahan dari ibu-ibu, menjual apapun di situ, silakan bertanya kepada tim live streaming, karena di sana tim live streaming akan membuat katalog daftar jualan kita dan kita boleh saling membeli dan saling berjualan di wadah Lalur lapak lurah itu. Ibu bapak, saudara-saudara, sudah ada nomor kontak di sini dan silakan mengontak CEO dari Lalur itu untuk langsung berhubungan dengan beliau-beliau ini yang sangat kreatif mendaftarkan barang jualan bapak ibu, karena di masa pandemi ini orang unit usaha yang tidak mempergunakan jasa online media ia akan tertinggal. Maka dalam pada itu HKBP Jalan Lurah melalui jalur production juga meluncurkan malam hari ini lapak lurah. Mari kita gratis Bapak Ibu, tidak berbayar, tidak akan dipungut biaya sedikit pun, bahkan akan didoakan jualan ibu bapak di sana akan didoakan oleh pendeta supaya laku keras dan banyak untungnya. Silakan menghubungi nomor kontak di sini dari admin Lalur kita, daftarkan misalnya ini ibu bidan juga bisa, ibu bidan misalnya jasa pijat bayi yang kemarin ibu bidan bisa didaftarkan di situ ya, menjadi berkat. Jualan dari paropuan juga bisa disampaikan di sana. Dan kita tahu bahwa jemaat Naposo bahkan remaja HKBP Jalan Lurah ada yang sudah ikut nimbrung dalam bisnis online pada saat di masa pandemi ini, dan ini cara yang paling tepat dilakukan di masa kesukaran ini. Semoga Lalur menjadi berkat bagi seluruh jemaat untuk mendaftarkan jualannya, usahanya, jasanya. Silakan bersama-sama kita, dan kami undang juga, kami himbau juga kepada kita jemaat HKBP Jalan Lurah, mari kita kunjungi katalog Lalur, kita belanja dari sana. Ada mungkin ikan asin, gulamo, icor, kepala batu di sana yang dijual, yang didatangkan dari Medan. Silakan berjualan Bapak Ibu,
daftarkan jualan Anda di Lalur. Dan tentunya Amang Pendeta hanya soft opening malam hari ini. Nanti di sahabat Lurah berikutnya kita undang Chief Executive Organizer secara langsung dari pengelola Lalur itu untuk kita hadirkan, kita tanya beliau seperti apa, dan tentunya sampai jumpa pada sahabat Lurah edisi kelima bulan April yang akan datang. Dari HKBP Jalan Lurah melalui jalur production, tim live streaming, para kru yang malam hari ini sangat luar biasa bekerja, menitip salam berkat kepada kita pada malam hari ini. Semoga acara kita, jika ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kita dengan tanpa sengaja atau sengaja oleh kami dan narasumber, kami mohon maaf. Tidak ada prasangka atau niat kami untuk menyinggung sedikit pun dari kita. Semoga acara malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini acara sahabat Lurah boleh berlangsung dengan baik. Kami berbincang, kami berdiskusi Tuhan tentang apa yang boleh kami lakukan di masa pandemi ini. Tuhan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya Tuhan segera menolong dunia dan bangsa kami dari pandemi ini, membebaskan kami virus COVID-19, memberkati proses vaksinasi. Berkati HKBP Jalan Lurah dalam pelaksanaan program kerja 2021, terkhusus dari Adi Simajuntak NHKBP, Renata Simangunsong Sekolah Minggu, Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon Ketua Seksi Perempuan. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi melayani Tuhan melalui HKBP Jalan Lurah ini bersama dengan para pengurus di unit seksi masing-masing. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Biarlah kami terpanggil untuk ikut serta dalam banyak pelayanan di gerejamu ini. Biarlah Tuhan juga semakin memberkati setiap pelayanan yang sudah dilakukan. Bahkan juga Lalur, lapak lurah yang boleh kami launching pada malam hari ini, boleh menjadi berkat di masa pandemi ini, untuk boleh saling menolong, saling membantu melalui jualan dagangan dari jemaat untuk jemaat oleh jemaat, sehingga kami boleh semakin berinteraksi dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. HKBP Jalan Lurah melalui jalur production team streaming Lalur Lapak Lurah mengucapkan horas dan selamat malam bagi kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Hadiahnya, mari kita makan.